Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini, salah satu dipimpin doa, monggo, Mbak Niken. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Karena ini masa-masa masih pandemi ya, saya harapkan selalu tetap waspada. Untuk presensinya, yang pertama Mbak Niken ada ya, Hadir, Pak. kemudian Mas Nazarudin. Hadir, Pak. Pada kali ini akan kita pelajari materi tentang deret aritmatika. Untuk apersepsinya, sebelum kita masuk ke materi deret aritmatika, yang perlu kamu ketahui, yang perlu kamu kuasai juga, itu apa? Tentang barisan aritmatika. Motivasi belajar deret aritmatika itu sebenarnya banyak sekali ya. Salah satunya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita yang mungkin Anda telah mengalaminya, tapi mungkin tidak menyadarinya. Ini materi yang akan kita pelajari nanti adalah materi deret aritmatika dengan kompetensi dasarnya. Yang pertama, menganalisis barisan dan deret aritmatika. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Tujuan dari pembelajaran yang ingin kita capai. Untuk yang pertama, diharapkan siswa itu bisa menjelaskan pengertian dari deret aritmatika. Kemudian berikutnya, dapat menyimpulkan jumlah n pertama suatu deret aritmatika. Kemudian yang ketiga, memecahkan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan deret. Dalam pembelajaran ini, teknik penilaian yang dapat saya lakukan itu ada 3 macam ya, 3 poin ya. Yang pertama itu penilaian sikap. Gimana Pak? Sikap anak-anak, sikap dalam mengikuti pembelajaran itu saya nilai ya. Kemudian penilaian pengetahuan nanti lewat LKPD dan lewat soal yang saya share di link di Classroom. Kemudian penilaian keterampilan. Salah satunya nanti yang saya nilai yaitu bagaimana Anda nanti berdiskusi, kemudian cara menyampaikan pendapat, dan masih banyak lagi. Dan untuk manfaat dari pembelajaran barisan dan deret aritmatika ini seperti ini. Jadi barisan dan deret dalam matematika memiliki manfaat yang banyak dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ke deret aritmatika, silakan untuk persepsinya untuk kali ini kita akan belajar mengenai kelihatan ya Mas dan Mbak. Bulan Januari ketika awal mula tanaman ini hanya memiliki 2 helai daun. Bulan Februari ke deret aritmatikanya, dan rumus deret aritmatikanya seperti ini. Nanti di dalam LKPD Anda dapat menemukan rumus asal-usulnya dari ini. Rumus asal-usul dari rumus ini. Untuk panduan diskusinya silakan bergabung sesuai kelompok masing-masing ya, yang telah terbentuk kemarin. Sebelum kita adakan pembelajaran, untuk sumber belajarnya, link yang kemarin saya bagikan ini ya, di Classroom. Kemudian juga bisa dari internet dan buku yang relevan. Sekarang silakan dibuka LKPD-nya. Ini petunjuknya, silakan dibaca. Kemudian simulasinya ini. Jika suku dari suatu barisan aritmatik dijumlahkan, maka akan disebut deret aritmatik. Jadi pengertian dari deret aritmatik adalah jumlah dari suku-suku barisan aritmatika. Sekarang silakan diamati dari gambar tangga ini. Dari soal, satu anak tangga ini memerlukan berapa batu bata, Mas dan Mbak? 40. Kemudian tangga kedua? 80. 80. Tangga ketiga? 120. Kalau diilustrasikan seperti ini ya. Kemudian dari hasil pengamatanmu silahkan diisikan. Tadi 40, berapa? 80. Di sini dapat kita menghitung suku ke 80 atau banyaknya batu bata pada
tangga yang ke-80. Dengan suku pertamanya berapa tadi? 40. Bedanya 40. Diperoleh berapa di sini? Ini 40. 80 min 1 berapa? 7. 79. Sudah ada yang ketemu? 200, Pak. 200. 3.200. 1.200. Yang lainnya? Kelompok lain? 3.200, Pak. Kemudian, karena pertanyaan dalam masalah tadi adalah banyak batu bata yang diperlukan untuk membuat 80 anak tangga. Bukan banyaknya batu bata yang diperlukan untuk membuat anak tangga ke-80. Jadi yang dimaksud bukan suku ke-80-nya, tapi banyaknya keseluruhan. Kemudian kalau SN itu berarti U1 plus U2, ya kan? Ini kan U1, U2. Kalau SN berarti U1 plus U2. Kemudian untuk menemukan rumus dari deret aritmatikanya, SN ditambah SN berapa? A plus N min 1B ditambah A. Berhubung ini sama, ini 2A plus N min 1B ditambah 2A plus N min 1B ya. Ini kan sama saja dapat disimpulkan N kali. N-nya itu berapa kalinya ini? Berapa kalinya 2A plus N min 1B-nya ini? Lanjut. Berarti dapat disimpulkan apa di sini? 2SN sama dengan N kali berapa ini? Dalam kurungnya. Mana Mas Nasarudin dalam kurungnya? Kelompoknya yang lain coba. Kelompoknya Mbak Niken, gimana hasilnya? N dikalikan? A plus. Ini N kali berapa ini? Banyaknya apa ini? Ini kan sama tambah. 2A plus N min 1B, 2A plus N min 1B. Berarti sini N dikalikan? Mbak Dewi, gimana? Dalam kurung ini isinya apa? A plus UN, Pak. A plus UN, ya. Tapi saya yang pakai yang ini dulu aja. Yang ini. Mbak Niken, gimana? 2A plus, ayo. Ini kan sama tuh Mbak. Ya. Nyaman Mbak Dewi? 2A plus N min 1B. Ini kan sama tuh ya. 2A plus N min 1B. 2A plus N min 1B. Jadi banyaknya tinggal nanti berapa kalinya. Makanya di sini N kali. Ini berarti isinya tadi apa? 2A N min 1B. 2A plus N min 1B. Jadi banyak batu bata yang dibutuhkan untuk membuat 80 anak tangga adalah apa ini? S80. Oke, 80. S80. Di sini berapa N-nya diganti dari penyelesaian tadi. Dapat disimpulkan ya. SN rumusnya apa? N per 2. 2A plus N min 1B. Ya, atau Suku pertama. B-nya
Beda. Membeda. SN-nya apa? Jumlah suku. Jumlah suku. Jumlah N suku pertama. Ini sudah diterima semua atau soalnya kemarin di RKPD-nya? Sudah, Pak. Ada pertanyaan apa enggak? Silakan. Nanti yang presentasi kelompok berapa? Diwakili oleh siapa? Ada 2 soal yaitu ya. Tadi hasilnya seperti apa? Nanti silakan dipresentasikan. Gimana cara kamu menyampaikannya seperti apa? Saya harap disampaikan sebaik mungkin ya. Usahakan sebaik mungkin. Masih ada waktu 10 menit. Mungkin ada pertanyaan? Kelihatan, Pak. Ya, silakan dilanjutkan. Yang presentasi saya tunjuk aja ya, kelompoknya Mbak Dewi, coba. Mbak Dewi atau Mbak Niken? Niken nomor 1, Pak. Saya nomor 2. Ya, coba Mbak Niken dulu yang nomor 1 tadi. Hasil dari pengisian LKPD-nya tadi seperti apa? Coba silakan dijelaskan loh ya, biar teman kamu nanti kalau ada yang pengen anggapi biar jelas. Yang lainnya perhatikan ya, nanti kalau ada yang mungkin salah hitung atau gimana, boleh kamu sanggah. Monggo silakan share screen, Mbak. Sudah kelihatan ya, Pak? Sudah. Ini untuk jawabannya. Untuk yang nomor 1. Silakan dijelaskan. Dibacakan, Mbak. Ya, Pak, sebentar. Susunan banyak batu bata membentuk barisan aritmatika 40 dengan suku. Pertama, U1 sama dengan, ini dimasukkan terlebih dahulu. Dari A sama dengan 40, B-nya tadi 40. Dimasukkan rumusnya SN sama dengan setengah N atau N per 2, nggih, saged. Iki nggih. Ya. Yang bawah, Mbak. Itu langsung penghitungannya ya. Oke, lanjut aja enggak apa. Yuk. Diperoleh hasil S80 sama dengan setengah 80 dikalikan iki 2 kali 40 2 kali 40 plus rumus ini 80 dimasukkan min 1 40 80 ini dapat 79 dari sini nggih, 80 dikurang 1 hasilnya 79 dikali 40. Niki 40 turun 80 ditambah 3160 niki hasilnya 40 dikali 3240 hasilnya 100. Ada yang menanggapi penghitungannya sudah benar atau belum? Sudah betul, Pak. Yang lain, Mas Dananto? Ya, SN-nya itu. Nanti dibenahi ya itu ya. Iya, Pak. Oke. Jadi udah lumayan bagus untuk cara menyampaikan hasil diskusi Anda semua ya. Paling tidak seperti itu. Kemudian untuk pembelajaran kali ini yang dapat Anda simpulkan itu apa? Yang kamu dapat itu apa? Pengertian deret aritmatika. Ya, jadi pengertian deret aritmatika itu apa? Jumlah dari suku-suku deret aritmatika. Jumlah dari suku-suku barisan aritmatika. Ya. Yang berikutnya menemukan rumus aritmatika. Ya, rumus deret aritmatika. Kemudian untuk materi deret aritmatika ini ya, yang sangat mendukung itu apa? Dari penghitungan perkalian penjumlahannya juga harus dikuatkan ya, karena dalam menghitung ke bawahnya akan semakin salah juga ya. Jadi harus dasarnya itu salah satunya itu tadi. Sudah jelas, Pak. Untuk pertemuan berikutnya, karena ini kita sudah membahas barisan dan deret aritmatika, akan kita bahas tentang barisan dan deret geometri serta deret tak hingganya ya. Kemudian untuk menguatkan penguasaan materi pada pertemuan kali ini, silakan nanti dikerjakan soal-soal di link yang sudah saya bagikan di Classroom.
kita akhiri pertemuan pada kali ini. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.